Bayangkan dua orang yang sedang mendengarkan musik, seberapa besar kemungkinan mereka sedang mendengarkan lagu yang sama? Sangat kecil kemungkinannya. Bagaimanapun juga, setiap orang memiliki minat yang sangat berbeda dalam bidang bermusik. Nah, seberapa besar kemungkinan tubuh Anda membutuhkan perawatan dan pengobatan medis yang sama seperti tubuh orang lain? Sangat kecil kemungkinannya. Ketika kita menjalani kehidupan, masing-masing kita memiliki kebutuhan yang sangat berbeda untuk perawatan kesehatan kita sendiri. Para ilmuwan dan dokter-dokter yang terus-menerus melakukan riset untuk menemukan cara untuk membuat obat bersifat lebih mendalam. Salah satu cara mereka melakukan ini adalah dengan meriset sel induk. Sel induk adalah sel yang tidak terdiferensiasi. Maksudnya, sel itu tidak memiliki tugas atau fungsi khusus di dalam tubuh. Sementara sel kulit melindungi tubuh Anda, sel otot berkontraksi, dan sel saraf memberikan sinyal. Sel induk tidak memiliki struktur atau fungsi khusus apapun. Sel induk memiliki potensi untuk menjadi semua jenis sel lain dalam tubuh Anda. Tubuh Anda menggunakan sel induk untuk menggantikan sel yang rusak ketika sel itu mati. Misalnya, seluruh lapisan saluran usus Anda diganti setiap 4 hari. Sel induk di bawah saluran usus Anda menggantikan sel-sel itu ketika sel tersebut mati. Para ilmuwan berharap bahwa sel induk bisa digunakan untuk menciptakan sejenis obat yang bersifat pribadi yang sangat khusus di mana kita bisa menggunakan bagian tubuh kita sendiri untuk memperbaiki bagian tubuh kita sendiri. Para peneliti sel induk bekerja keras untuk menemukan cara untuk menggunakan sel induk tersebut untuk menciptakan jaringan tubuh yang baru dan untuk menggantikan bagian-bagian organ tubuh yang rusak karena kecelakaan atau penyakit. Menggunakan sel induk untuk menggantikan jaringan tubuh yang rusak, itu adalah disebut obat regeneratif. Misalnya, ilmuwan baru-baru ini menggunakan sel induk untuk mengobati pasien yang menderita penyakit darah seperti leukemia. Leukemia adalah sejenis kanker yang mempengaruhi sumsum tulang belakang Anda. Sumsum tulang belakang adalah jaringan lunak di dalam tubuh Anda di mana sel darah Anda diciptakan. Dalam kasus leukemia, beberapa sel dalam sumsum tulang belakang Anda bertumbuh secara tak terkendali, mengepung sel induk Anda yang sehat yang membentuk sel-sel tubuh Anda. Beberapa pasien leukemia bisa menerima transplantasi sel induk. Sel induk baru ini akan menciptakan sel darah yang dibutuhkan oleh tubuh pasien. Sesungguhnya ada banyak jenis sel induk yang bisa digunakan ilmuwan untuk pengobatan dan riset medis. Sel induk orang dewasa atau sel induk khusus jaringan ditemukan dalam jumlah kecil di sebagian besar jaringan tubuh Anda. Sel induk khusus adalah jaringan yang menggantikan sel yang ada dalam organ tubuh Anda ketika sel itu rusak atau mati. Sel induk embrionik diciptakan dari embrio sisa yang dengan sukarela disumbangkan oleh pasien dari klinik fertilitas. Berbeda dari sel induk khusus jaringan, sel induk embrionik bersifat pluripotent. Itu berarti sel tersebut bisa ditumbuhkan menjadi jenis jaringan apapun di dalam tubuh. Jenis sel induk ketiga disebut sel induk pluripotent yang diindukasi. Ini adalah bagian seperti kulit, lemak, liver, atau sel reguler lainnya yang telah diubah oleh ilmuwan sehingga bertingkah laku seperti sel induk embrionik. Seperti sel induk embrionik, sel tersebut juga bisa menjadi jenis sel apapun di dalam tubuh. Sementara ilmuwan dan dokter-dokter berharap untuk menggunakan semua jenis sel induk ini untuk menciptakan jaringan baru untuk menyembuhkan tubuh Anda. Mereka juga bisa menggunakan sel induk untuk membantu memahami bagaimana tubuh Anda bekerja. Ilmuwan bisa mengamati sel induk berkembang menjadi jaringan untuk memahami mekanisme yang digunakan tubuh untuk menciptakan jaringan baru dengan cara yang terkendali dan teratur. Ilmuwan berharap bahwa dengan lebih banyaknya riset, mereka tidak hanya bisa mengembangkan obat spesialis yang spesifik untuk tubuh Anda, melainkan juga memahami bagaimana tubuh Anda berfungsi, baik ketika sehat maupun ketika tidak sehat.